adik-adik, kita akan mulai ibadah kita sekolah minggu hari ini. Yuk adik-adik yang di rumah, kita sama-sama berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kasih dan setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan sebentar lagi Bapa, kalau kami akan memulai ibadah kami hari ini, biarlah Tuhan pimpin mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapakku datang menyembah-Mu di sini.
buat anugerah yang Tuhan berikan buat kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memuji muliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin kami. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Siap memuji Tuhan adik-adik? Yuk, yang siap memuji Tuhan lambaikan tangannya. Siap ya. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus, nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus, nyender ning Gusti Yesus.
Saat ini kita akan menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku,
bersyukur karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan, kami masih Engkau beri kesempatan untuk beribadah Tuhan walaupun lewat online. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, tolong kami Tuhan agar kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, kita ketemu lagi adik-adik di ibadah online sekolah minggu. Bagaimana kabarnya? Tante harap semuanya dalam keadaan sehat. Ya, oke. Hari ini sebentar ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Matius 13 ayat 1 sampai 23. Ya. Disiapkan Alkitabnya, kalian lihat Alkitabnya, nanti boleh dibaca. Kalau perlu nanti dibantu sama papa-papanya di rumah ya. Nah, Tante akan bercerita. Di perikop yang atas itu ada judulnya. Judulnya adalah perumpamaan seorang penabur. Ya. Nah, diumpamakan ada seorang penabur. Suatu hari ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Ya, ada 4 jenis tanah. Nah, pada waktu dia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datang burung-burung memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Jadi benih yang di pinggir jalan tadi yang jatuh itu dimakan sama burung-burung sampai habis. Sehingga dia tidak sempat lagi untuk tumbuh dan berbuah. Ya, itu yang pertama. Tumbuh jatuh di pinggir jalan ya. Yang kedua, kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang banyak batunya, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu tumbuh, ya, sempat tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak bisa berakar dan tentu saja dia tidak berbuah. Sempat tumbuh tapi layu. Ya, itu yang di tanah berbatu. Nah, lalu yang ketiga, kemudian sebagian lagi benih itu jatuh di tanah yang penuh semak duri. Tumbuh benihnya, tapi kita lihat ya, lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Karena jatuhnya di tanah yang penuh dengan semak duri, ketika dia tumbuh, semaknya juga tumbuh, kalah sama semaknya ya. Dan akhirnya benihnya mati dan tidak berbuah. Yang keempat, dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik. Lalu benih itu berbuah banyak sekali karena dia tumbuh di tanah yang baik. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat. Wah, banyak ya. Ada yang 60 kali lipat dan bahkan ada yang 100 kali lipat. Karena dia tumbuh di tempat yang baik. Dia tumbuh dengan baik, besar dan akhirnya juga berbuah. Benih yang dimaksudkan adalah firman Tuhan. Dan tanah yang dimaksudkan adalah hati kita masing-masing. Ya. Nah, yang kita lihat tadi yang pertama, benih yang di pinggir jalan
adalah benih yang hanya didengar saja dan tidak memperhatikan firman itu. Ketika kita mendengar firman Tuhan seperti sekarang ini, kita dengar, lalu kita hanya dengar saja dan kita tidak memperhatikan firman itu. Contohnya apa? Contohnya ketika kita mendengar firman Tuhan, kita pegang HP, Alkitabnya kan ada di HP, tapi tidak lihat Alkitabnya. HP-nya yang tadinya tegak seperti ini jadi miring. Yang dilihat bukan lagi Alkitab. Nah, itu ya, hanya didengar saja, tapi tidak memperhatikan firman Tuhan ketika firman itu disampaikan. Ketika seperti itu, kalau tadi di pinggir jalan datang burung-burung, dimakan benihnya sampai habis, tidak sempat tumbuh loh. Begitu juga firman yang kita dengar, kalau kita mendengar firman lalu kita bermain sendiri, firman Tuhan yang ditaburkan akan dicuri si jahat. Nah, seperti ini ya, dicuri si iblis, si jahatnya. Sehingga firman itu tidak ada lagi di hati kita, mati firmannya. Itu yang pertama tadi, di pinggir jalan. Lalu benih yang ditanam yang jatuh di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu. Ya, kalau tadi memperhatikan, sekarang tidak dipelajari. Nah, contohnya adalah malas baca firman Tuhan, malas baca Alkitab. Itu contohnya. Ya, jadi di batu sempat tumbuh, tapi ketika matahari terbit, kena panas, jadi layu, akhirnya mati. Ya, ketika masalah datang, firman itu jauh dari hati kita. Nah, yang ketiga, benih yang jatuh di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu. Kita mendengar firman, kita dengar guru-guru sekolah minggu menyampaikan firman Tuhan, kita dengar, tapi kita tidak percaya firman itu. Sama halnya seperti benih yang jatuh di mana tadi? Di semak berduri. Ya, datang kekhawatiran, datang ketakutan, takut nanti saya jadi apa ya, takut nanti saya naik kelas enggak ya, kalau sekolah ya, kalau sudah dewasa takut lagi, kalau nanti aku tidak dapat kerja gimana ya, ada banyak ketakutan. Ya, sehingga kekhawatiran itu menutupi firman yang ada di hati kita. Itu yang ketiga, jatuh di semak. Yang keempat, nah, yang keempat ini benih yang jatuh di tanah yang baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita beribadah dengan baik, kita memperhatikan, kita mempelajari dan mempercayai firman itu. Ya, contohnya apa? Kalau kita rajin membaca Alkitab, lalu kita merenungkan firman dan melakukan firman itu. Jadi, ketika kita mendengar firman, kita mempelajari firman itu, lalu akhirnya kita masukkan hati kita dan kita melakukan firman itu. Firman yang ditabur di tanah yang baik ketika kita melakukan firman Tuhan. Ya, jadi firman itu tidak akan menguap sia-sia. Kalau di Alkitab ditulis, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, berarti harus dihormati ayah dan ibunya ya. Harus dihormati. Beribadah dengan baik. Kita juga harus beribadah dengan baik. Kasihilah sesamamu manusia. Jangan hanya bicara saja, ya aku mengasihimu. Tapi ketika teman kita susah, lu kapokmu kapan? Nah itu ya enggak boleh. Ya, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah adik-adik,
kita tinggal pilih. Ada 4 jenis tanah yang tadi. Yang pertama, di mana tadi benihnya jatuh? Di pinggir jalan, dimakan burung-burung, tidak sempat tumbuh. Yang kedua, jatuh di tanah yang banyak batu-batunya, dia tidak bisa berakar dengan baik. Sempat tumbuh, tapi mati karena tidak berakar. Yang ketiga, tumbuh di antara semak-semak. Ketika permasalahan datang, firman jadi hilang. Ya, ketika dia tumbuh, kena semak-semak, terhimpit, mati benihnya. Yang keempat, menjadi tanah hati yang baik, bertumbuh dan berbuah. Ya, kalau tumbuh-tumbuhan tadi dia bertumbuh lalu berbuah berkali-kali lipat. Demikian juga kita. Kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan, lalu bertumbuh bersama-sama. Walaupun mungkin saat ini tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka, bertemu, tapi mari kita bersama-sama beribadah dengan baik. Mari sama-sama kita berdoa agar pandemi ini cepat berlalu ya, supaya kita bisa bersama-sama kembali. Nah, ya, pesan tante, beribadahlah dengan baik, bersungguh-sungguh dan tetaplah berdoa. Berbuahlah. Dengarkan firman walaupun sangat minim sekali ya. Kalau di sekolah minggu mungkin kita bisa 2 jam. Tapi kalau di seperti ini, di media ini, kita hanya beberapa menit saja, tidak sampai 30 menit. Tapi mari kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ya, baik. Hari ini firman Tuhan cukup ya. Tante akan beri pengumuman untuk pemenang dari kuis Alkitab minggu lalu. Yang masuk adalah ada Ray. Hai Ray, menang lagi ya. Nah, hadiahnya nanti segera dikirimkan, tunggu ya. Dan untuk adik-adik yang lain, yuk sama-sama kirimkan. Menang enggak apa-apa, yang penting sudah mau mengirimkan. Kalau kalian kirim videonya, berarti kalian lihat video kita ya. Jangan lupa ya. Nah, minggu ini tante kasih ayat hafalan. Nah ya, ayat hafalannya di Roma 10 ayat 17. Begini bunyi firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, nanti minta tolong mamanya atau papanya bacakan, terus kalian buat videonya, kirim ke tante. Tante tunggu sampai hari Kamis ya. Nah, nanti kita lihat sama-sama videonya, siapa nanti yang menang untuk minggu depan. Baik, yuk sekarang kita bersama-sama berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Ayo om-om, kita pujikan satu pujian. Yuk, Tante Cindy mungkin bisa bantu. Kita akan pujikan seperti rusa. Kita siapkan hati kita. Firman yang sudah kita dengar, biarlah boleh tumbuh di hati kita dan tidak menjadi sia-sia, melainkan ketika kita dengar firman itu, kita merenungkannya dan kita melakukan firman itu, sehingga firman itu boleh berbuah. Haleluya Yesus Tuhan. Di rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi kita pujikan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Seperti saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur karena kebaikan-Mu yang begitu luar biasa untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami masih Engkau beri kesehatan. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu, untuk boleh beribadah Tuhan, walaupun dengan cara yang lain. Tapi kami percaya Tuhan, semuanya itu tidak mengurangi niat kami untuk beribadah kepadamu. Biarlah kami boleh semakin bersungguh-sungguh Tuhan, boleh semakin menguatkan hati kami, dan kami boleh mendengarkan firman, lewat melihat Tuhan dengan baik, dan kami boleh melakukan firman itu dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan boleh berbuah-buah dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.